Allah ciptakan pertama kali Nur Muhammad, katanya. Dari Nur Muhammad itulah Allah ciptakan langit, bumi, gunung, laut, dan seterusnya. Ini sebatil-batil ucapan. Ini karangan sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang menyanjung-nyanjung Nabi tinggi di atas manusia, di atas Nabi, di atas Rasul, memiliki sifat ketuhanan. Tidak ada pujian seperti itu. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, jika bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan apapun selain engkau. Ini pujian yang batil, nggak ada. Belum pernah Allah mengucapkan kalimat seperti ini. Nur Muhammad, Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah, katanya. Laulaka, seandainya saya tidak menciptakanmu, ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ini jais, bukan berlebihan. Dikit-dikit berlebihan, dikit-dikit berlebihan dari mana? Dan dengan cahaya Rasulullah, Allah wujudkan arsh wa awjadal kursi, dan Allah Ta'ala mengadakan al-kursi, wa awjadal jannah, dan Allah qala wajadtu annaka qad qaranta ismahu bismik fa'araftu annahu ahabbu al-khalqi ilayk qala ya Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Nakirah baina ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Adam masih bahannya tanah dan air. Itulah dalil siapakah yang ada saat itu. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikira kalau Allah Ta'ala memberikan sifat Ra'uf Rahim kepada Rasulullah mengurangi sifat kamaliyahnya? La, abadan, tidak. أنه لولاك ما خلقت الأفلاك لأن الله لو خلق الأفلاك وعلم في علمه القديم أن أحدا لن يستطيع Laula Muhammad ma khalaqtul aflak. Tapi ini bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadis ru'ya, hadis mimpi, atau disebut dengan al-ilham al-qudusi, ilham-ilham yang suci. Wa khalaqtud dunya wa ahlaha, dan aku menciptakan dunia atau alam semesta ini li'u'arrifahum, untuk memberitahu kepada penghuni alam semesta ini karamataka wa manzilataka indi, kedudukanmu, kebesaranmu di dalam aku. Laulaka, seandainya saya tidak menciptakanmu, ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ini jais, bukan berlebihan. Dikit-dikit berlebihan, dikit-dikit berlebihan dari mana? Kalau dikatakan berlebihan, tidak ada yang melawan Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Loh, di mana buktinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim, kan sifatnya Allah Ta'ala. Mengapa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu tidak berlebihan? Apa dikira kalau Allah Ta'ala memberikan sifat rauf rahim kepada Rasulullah mengurangi sifat kamaliyahnya? La, abadan, tidak. Malah yang untung yang diberi. Ini untuk menunjukkan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Sahabat bertanya, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau ditetapkan jadi seorang nabi? Apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adam bainal ma'i wat-tin. Bahkan disebutkan pakai nakirah, baina ma'in wat-tin. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Adam masih bahannya tanah dan air.
itulah dalil. Siapakah yang ada saat itu? Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalilnya? Hadis Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi adalah kawan Imam Al-Bukhari, wafat setahun sebelum Bukhari. Imam Bukhari wafat 256, dia wafat 255 Hijriah. Imam Ad-Darimi mengatakan, qalat Aminah, berkata ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah, ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Itulah dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nur. Dalam hadis yang lebih sahih, beliau berdoa ketika hendak berangkat ke masjid, Allahumma ja'alni nurah, ya Allah jadikan aku nur. Hadisnya sahih. Maka cukup pakai hadis yang sahih ini, yang lain anggap penjelasnya. Sebenarnya ulama-ulama aulia dulu, mereka itu kolbunya selalu berkalam-kalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ruhnya selalu musyahadah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu ke ibadah, menyembah seakan bertemu dengannya, berbicara dengannya, bermunajat dengannya. Dalam munajat-munajat mereka mendengar kalam, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tapi ini bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadis ru'ya, hadis mimpi, atau disebut dengan al-ilham al-qudusi, ilham-ilham yang suci. Ditanya sahabat Umar oleh Rasulullah, atadri man ana, tahukah wahai Umar sebenarnya siapa aku ini? Dijawab oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala, Allah wa rasulihi a'lam. Lanjut ya Rasulullah meneruskan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali Allah Ta'ala menciptakan makhluknya adalah menciptakan nurku, dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Ini keterangan di mana di dalam kitab Khutbatul Mimbariyah halaman 57. Diteruskan hadis ini, wala fakhor, saya tidak sombong, tidak bangga. Ditanya lagi sahabat Umar, pertanyaannya sama. Dijawab lagi sama Rasulullah, ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali menciptakan nurku. Dan setiap Allah Ta'ala menciptakan nurku, setiap yang diciptakan oleh sebab nurku, nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Wal kursi min nuri, Allah menciptakan kursi dari nurku. Wal arsyu min nuri, ars dari nurku. Wal lawhi wal qalam, menciptakan lauhil mahfud, wal qalam min nuri. Wa khalaqal jannah min nuri. Wa khalaqal syamsa wal qamari wal nujum, Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan min nuri. Yang hebat terakhirnya, dan setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu diambilnya dari nurnya Rasulullah. Nurnya baginda Nabi sujud selama 700. Apa terakhir ini? Wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Maka cahaya makrifah yang diberikan ke setiap tempatkan di lubuk mukmin itu pernah Rasulullah sujud 700 tahun. Untuk siapa? Al-mu'minun. Luar biasa sekali rahasianya, sujudnya kepada Allah.